Santapan Harian Sabtu 19 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang bagi langkah hidup kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Kristus dalam menyelami dan memahami kehendak-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam terang sabda-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yoel 2 ayat 12-17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, 'Di mana Allah mereka?'" Sahabat Santapan Harian, setelah menyampaikan keadaan pada hari Tuhan, Yoel menyerukan pertobatan kepada umat. Ia mengajak umat agar berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu, ia meminta agar umat berpuasa, menangis, dan mengaduh. Ia menyerukan agar umat kembali kepada Tuhan karena Ia pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Ajakan ini adalah sebuah tantangan bagi umat. Apakah umat rela dan mau berbalik kepada Tuhan? Jika mau, umat harus meneguhkan dan menetapkan sepenuh hati, bukan setengah hati, agar kembali kepadanya. Puasa adalah salah satu cara untuk membuktikan kesungguhan pertobatan. Menangis dan mengaduh adalah tanda rasa pedih, sakit, dan penyesalan akibat dosa. Tuhan mengharapkan umat bukan sekedar berkabung dengan mengoyakkan pakaiannya, tetapi juga mengoyak hatinya. Permintaan dan tantangan ini semata-mata karena umat tahu betul bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan yang pengasih dan penyayang pasti rela menerima kekasih hatinya jika berbalik. Tuhan pasti panjang sabar untuk mendengarkan doa dan ratap tangis umatnya. Tuhan yang penuh kasih setia akan menerima umat yang rela kembali kepadanya. Dalam pengenalan akan Tuhan yang demikianlah, umat diajak untuk bersama-sama berseru, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu." Jika seseorang mengajak kita berbalik kepada Tuhan, kita wajib mendengar ajakan itu dengan sungguh-sungguh. Sebaiknya
kita jangan pernah menganggap hal itu sebagai angin lalu. Bisa jadi mereka adalah utusan Tuhan untuk menegur kita. Hal ini bisa saja terjadi karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Ada baiknya kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan peduli dan ingin agar kita berbalik kembali kepadanya. Tuhan sungguh-sungguh menyayangi kita dan tidak ingin kehilangan kita. Karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita kepekaan dalam mendengarkan ajakan pertobatan dari siapa saja yang diutusnya. Mari kita berdoa. Kristus, rengkuhlah kami. Kami sepenuhnya milik-Mu. Kami akan mengikutimu selalu di sepanjang tapak hidup dan kehidupan kami. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami berserah. Amin.